Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Rizkawati dari Prodi Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Makassar Maju. Di sini saya akan memaparkan materi yang berjudul Budaya Perusahaan Tanggung Jawab Sosial, dan selamat menyaksikan. Pokok pembahasan pada kali ini yaitu pengertian budaya perusahaan, tujuan budaya perusahaan, cara membangun budaya perusahaan, dan contoh budaya perusahaan. Budaya perusahaan. Budaya perusahaan adalah seperangkat nilai, kepercayaan, dan sikap yang mencirikan perusahaan, diikuti oleh karyawan. Ini menjadi kerangka berpikir bersama untuk memahami dunia bisnis. Budaya ini dipengaruhi oleh visi, nilai, praktik, sumber daya manusia, tempat kerja, dan narasi perusahaan. Menurut Armstrong 2009, budaya organisasi adalah nilai, norma, keyakinan, sikap, dan asumsi yang membentuk perilaku orang-orang yang dalam organisasi. Budaya perusahaan yang inklusif terhadap pembelajaran dapat beradaptasi dengan perubahan. Saying dalam Hodges and Luthers 2000 mendefinisikan budaya perusahaan sebagai asumsi dasar yang ditemukan, dikelola, dan dikembangkan oleh sekelompok individu, digunakan dalam mengatasi permasalahan internal dan eksternal, dan diajarkan pada anggota baru. Pentingnya budaya perusahaan. Budaya perusahaan mencerminkan misi dan nilai perusahaan, membentuk pola pikir dan tindakan karyawan. Ini memotivasi karyawan untuk bekerja keras, berperilaku positif, dan mencapai tujuan bersama. Budaya yang baik mempengaruhi efisiensi, efektivitas, dan reputasi perusahaan. Budaya toksik dapat menyebabkan masalah seperti absensi tinggi, turnover karyawan yang tinggi, dan hubungan buruk dengan pelanggan. Perbedaan budaya juga dapat menyebabkan kegagalan merger karena dapat menimbulkan gesekan. Tujuan budaya perusahaan. Tujuan budaya perusahaan adalah menciptakan lingkungan yang terhubung dengan nilai, visi, dan misi perusahaan untuk meningkatkan kinerja, memperkuat identitas, meningkatkan kepuasan kerja, dan membangun reputasi baik. Budaya perusahaan yang positif dapat meningkatkan kesejahteraan karyawan, sinergi tim, minat, dan loyalitas karyawan. Ini juga membantu dalam mempertahankan staf saat ini dan merekrut talenta baru, membangun reputasi baik, dan memperkuat hubungan dengan klien dan masyarakat. Budaya perusahaan mencerminkan visi dan nilai-nilai dalam membentuk pola pikir dan tindakan karyawan, serta mempengaruhi efisiensi dan efektivitas perusahaan. Budaya yang buruk dapat berdampak negatif pada karyawan, hubungan dengan pelanggan, dan keberhasilan merger. Jenis budaya perusahaan. Terdapat 4 bentuk budaya perusahaan yang berbeda, yaitu clan culture, adhocracy culture, market culture, and hierarchy culture. 4 kategori tersebut dipecah sesuai dengan tujuan dan prioritas masing-masing bisnis. Yang pertama, clan culture. Clan culture adalah jenis budaya perusahaan di mana kerjasama ditekankan dan anggotanya memiliki hubungan erat. Perusahaan dengan budaya ini mengutamakan komitmen, tradisi, komunikasi terbuka, dan konsensus. Dengan sistem kepemimpinan mentorship, contohnya adalah Toms of Mind yang dipimpin oleh Tom Seppel, yang fokus pada keharmonisan antara staf, klien, vendor, dan lingkungan. Yang kedua adalah adhocracy culture. Adhocracy culture adalah jenis budaya perusahaan di mana kreativitas dan energi tak terbatas ditekankan. Dengan pemimpin visioner, karyawan didorong untuk mengambil risiko dan melakukan eksperimen. Nilai yang ditekankan adalah adaptasi terhadap perubahan yang dinamis. Contohnya adalah Facebook yang dipimpin oleh Mark Zuckerberg, yang mendorong karyawan untuk bergerak cepat dan berani merusak hal-hal yang sudah ada. Yang ketiga yaitu market
culture. Market culture adalah jenis budaya perusahaan yang agresif dan mendorong pesaing sehat, baik dengan bisnis eksternal maupun internal. Karyawan dituntut untuk mencapai target tinggi dengan konsekuensi penghargaan atau hukuman, meskipun bertujuan menginspirasi karyawan atau berprestasi. Melakukan ini juga dapat menumbuhkan budaya toksik yang merugikan kejujuran dan produktivitas. Dan yang keempat yaitu hierarchy culture. Hierarchy culture adalah suatu bentuk budaya organisasi yang menekankan stabilitas jangka panjang, struktur yang konsisten, dan nilai bersama di seluruh organisasi. Cara membangun budaya perusahaan. Mengembangkan lingkungan kerja yang sehat dan produktif dapat dicapai dengan beberapa cara. Yuk simak beberapa langkahnya, yaitu yang pertama, tetapkan nilai perusahaan dari awal untuk membangun budaya perusahaan yang kuat. Manajemen perlu menetapkan satu nilai inti sejak awal. Nilai ini harus ditetapkan sesegera mungkin untuk memastikan kemajuan menuju tujuan bersama. Contoh nilai yang mendukung budaya perusahaan yang sehat antara lain kolaborasi, keragaman, kreativitas, ketangkasan, fokus pada pelanggan, integritas, dan penghargaan pada karyawan. Dan yang kedua, merekrut individu yang kompeten. HR perusahaan perlu memilih orang yang tepat. HR perusahaan berperan penting dalam menemukan dan mempekerjakan karyawan yang cocok untuk tim dan perusahaan. Oleh karena itu, saat melakukan pencarian karyawan baru, fokuslah pada orang-orang yang tidak hanya memiliki bakat yang diperlukan, tetapi juga memiliki nilai yang sama dengan organisasi Anda. Namun, perlu diingat bahwa menumbuhkan company culture yang kuat adalah tanggung jawab semua orang, bukan hanya HR. Yang ketiga, menginspirasi optimisme di tempat kerja. Setiap hari, manajemen harus menghargai tindakan produktif di tempat kerja sebagai langkah pertama untuk menciptakan budaya perusahaan yang positif. Bersikap ramah seperti tersenyum dan mengungkapkan rasa terima kasih, hingga yang lebih kompleks seperti menggunakan komunikasi positif sebagai dasar untuk menciptakan hubungan antar karyawan dapat membantu mendorong tempat kerja yang produktif. Dan yang keempat, menjadi pendengar yang baik. Menjadi bos yang menghargai pendapat Anda adalah langkah baik untuk mendorong lingkungan kerja yang produktif. Izinkan karyawan untuk memberikan umpan balik dan saran. Ambil kritik sebagai panggilan untuk refleksi dan pengembangan diri. Berikan motivasi pada staf Anda untuk mengambil risiko dan menawarkan perspektif serta ide baru untuk tim. Selain membuat mereka dihargai, cara ini juga secara tidak langsung mendorong pertumbuhan baik perusahaan maupun tenaga kerjanya. Yang kelima, tingkatkan kesadaran tim. Perusahaan yang ingin menumbuhkan lingkungan kerja yang positif harus menekankan kepada karyawannya bahwa mereka semua adalah anggota tim yang sama. Dengan begitu, setiap orang semasa berkontribusi terhadap pertumbuhan perusahaan dengan cara yang positif. Contoh budaya perusahaan. Dalam prakteknya, perusahaan raksasa Google memiliki budaya organisasi perusahaan kerja yang bagus, sehingga banyak perusahaan lain yang berdecak kagum dan mengakuinya. Budaya kerja Google diklaim bisa membuat karyawan menjadi lebih produktif dan efektif. Berikut beberapa budaya perusahaan Google yang bisa Anda contoh. Yang pertama, berdasarkan data. Semua pengambilan keputusan di Google dilakukan berdasarkan data, baik untuk keputusan besar maupun kecil. Budaya perusahaan Google ini pun berlaku untuk semua aspek. Yang kedua, lingkungan kerja yang menyenangkan. Di Google,
Setiap sudut kantor bisa menjadi tempat kerja karyawannya. Tidak hanya itu, budaya perusahaan Google adalah menyediakan semua fasilitas yang dibutuhkan oleh karyawan seperti fasilitas makan dan hal-hal lainnya. Dan yang ketiga, mendukung kreativitas. Budaya perusahaan Google yang bebas dan santai bisa mendukung kreativitas para karyawannya. Hal ini karena karyawan tidak akan merasa bosan karena harus bekerja di tempat yang sama setiap harinya. Yang keempat, merekrut berdasarkan karakter. Google percaya bahwa skill yang diajarkan kepada semua orang, maka dari itu budaya perusahaan Google adalah merekrut karyawannya berdasarkan karakternya. Dan yang kelima, komunikasi terbuka atau budaya perusahaan Google sangatlah flat. Artinya semua orang di perusahaan berhak dan bisa berbicara kepada siapapun tanpa melihat jabatan. Sekian materi yang dapat saya paparkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.